Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta ja'alta as-sa'ba sahla faj'al bi fadlika kulla sa'bin alaina sahla. Allahumma ij'alna min alladhina yaquluna fay'malun wa ya'maluna fayukhlisun wa yukhlisuna fayuqbalun. Ij'alna Allahumma min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وافتح اللهم لقولنا قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما واجمعنا اللهم هذا الجمع الكريم الطيب المبارك في الدنيا دائما على طاعتك وفي الآخرة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu semuanya sehat? Semangat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya diberikan banyak karunia, banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat karunia Allah yang kita bisa tidak hitung dengan jari. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan Bapak Ibu, yang dengannya kita bisa melangkah kaki kita datang ke masjid untuk melaksanakan salat Isya dan mendengar majelis ilmu. Maka kita sebagai orang muslim Bapak Ibu harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Apalagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab Bapak Ibu adalah langkah satu menuju bulan suci Ramadan. Langkah pertama adalah bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga insyaallah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika bulan Rajab masuk, biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan satu doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan ya Allah sampaikan kita bulan suci Ramadan. Ya Allah, bertemukan kita bulan suci Ramadan. Karena Bapak Ibu, umur kita itu enggak pasti. Kita tidak tahu siapa antara kita yang akan bertemu dengan bulan Ramadan dan siapa tidak. Oleh karena itu, dari sekarang Bapak Ibu mulai setiap hari, setiap waktu salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu, kenapa bulan Rajab ini bulan yang punya keistimewaan khusus di dalam agama Islam? Kenapa? Kenapa bulan Rajab ini bulan yang mulia? Ketika bulan Rajab masuk, biasanya para sahabat berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa sahabat mengatakan bulan Rajab adalah bulan ad-du'a, yakni marilah kita berbanyak doa pada bulan yang mulia ini. Dan juga pada bulan Rajab Bapak Ibu terjadi salah satu kejadian atau peristiwa yang sangat-sangat agung di dalam agama kita, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Suatu hari Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau lagi bermalam di rumah istrinya yang bernama Ummu Hani, datang malam-malam malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril membangunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas Al-Buraq sampai Al-Masjidul Aqsa. Maka perjalanan Isra itu mulai dari Makkah ke Al-Masjidul Al-Aqsa, yang mana perjalanannya itu jaraknya sangat-sangat jauh. Kalau kita di daerah kita Bapak Ibu di sini mau menuju Pekanbaru berapa jam? Kemungkinan 12 jam. Dari Makkah Arab Saudi ke Al-Masjidul Aqsa Palestina, yang mana dua negara yang sangat jauh, tapi perjalanan Isra itu terlaksanakan pada satu malam. Itu gimana caranya? Di dalam agama kita namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat Bapak Ibu adalah salah satu peristiwa yang tidak bisa terbayang, tidak masuk akal. Tapi kita sebagai orang muslim harus meyakini bahwa mukjizat itu bisa terjadi bersama para nabi saja. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Al-Masjidul Aqsa Bapak Ibu, disitulah mulai bagian yang kedua, yaitu Al-Mi'raj, perjalanan yang kedua tapi ke langit. Dan saking kepentingan perjalanan Isra dan Mi'raj, ada satu surat di dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang mana surat itu lumayan panjang, namanya Suratul Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Suratul Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu naik ke atas ke langit pertama, di sana Nabi kita Muhammad bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, Assalamualaikum Nabiyallahi Adam. Nabi Adam menjawab, Waalaikumsalam ayyuhan nabiyyus salih wal ibnus salih. Waalaikumsalam wahai Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Karena kita semuanya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianggap anak Adam alaihi salam. Langit selanjutnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Selanjutnya Nabi Idris. Selanjutnya sampai Nabi Muhammad sampai ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa, mengucapkan salam yang sama, Nabi Muhammad mau lanjut lagi ke tujuan terakhir. Nabiullah Musa alaihi salam mulai menangis Bapak Ibu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Karena ada satu nabi
datang setelah aku dan kebanyakan umatnya akan masuk surga, sedangkan kebanyakan umat aku masuk neraka jahanam. Ini kabar gembira yang Nabi Muhammad SAW mendapatkannya di ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, bahwa kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Mudah-mudahan jamaah kita semuanya masuk surga Al-Firdausi tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Nabi Muhammad Bapak Ibu naik ke langit yang ketujuh, di tempat yang sangat-sangat agung, sangat mulia, pohon Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, disitulah Nabi Muhammad melihat gambaran malaikat Jibril yang asli, yang hakiki. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW menjemput fardu salat. Awal-awal Bapak Ibu, kita semuanya termasuk Nabi kita diwajibkan untuk melaksanakan salat fardu setiap hari sebanyak 50 kali. Berapa kali? 50. Bayangkan, kalau kita laksanakan 50 kali salat, berarti satu hari atau 1 jam harus 2 kali salat. Dari jam 6 saja sampai jam 12 sudah 12 kali salat. Sanggup? Pasti enggak. Ketika Nabi Muhammad diwajibkan 50 kali salat, Nabi kita balik lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabiullah Musa bertanya, berapa kali salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Muhammad menjawab, 50. Nabi Musa mengatakan, umat kamu enggak sanggup. Balik lagi kepada Allah, minta ringan lagi dari Allah. Nabi Muhammad balik lagi, datang kepada Allah, turun menjadi 45. Nabi Muhammad balik lagi, ketemu lagi dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, berapa kali sekarang? Nabi Muhammad menjawab, 45. Umat kamu enggak sanggup. Balik lagi kepada Allah, minta ringan lagi dari Allah. Balik Nabi kita, turun menjadi 40. Balik lagi Nabi Muhammad, ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, sudah berapa kali sekarang? 40 kata Nabi. Balik lagi kepada Allah, minta ringan lagi dari Allah. Makanya Nabi Muhammad datang kepada Allah, balik lagi kepada Musa, datang kepada Allah, turun sampai menjadi 5 kali waktu salat. Ketika Nabi Muhammad diwajibkan 5 kali waktu salat, Nabi Muhammad balik lagi, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, berapa kali sekarang? Kata Nabi, 5. Nabi Musa mengatakan, balik lagi kepada Allah, minta ringan lagi, umat kamu gak sanggup. Di sana Nabi Muhammad gak bisa balik lagi. Kata Nabi kita, gak bisa malu. Sudah malu gak bisa minta ringan lagi. Kemungkinan kalau Nabi kita Muhammad SAW datang lagi kepada Allah, turun lagi menjadi 4 atau 3. Tapi karena Nabi kita yang mulia sudah malu, maka disitulah diwajibkan atas Nabi kita dan umatnya untuk melaksanakan fardu 5 kali di dalam 1 hari. Dari kisah atau cerita Isra dan Mi'raj Bapak Ibu, kita bisa melihat betapa kepentingan urusan salat di dalam agama kita. Karena salat itu fardu satu-satunya
yang Nabi Muhammad Bapak Ibu harus naik ke langit yang ketujuh untuk menjemput fardu salat itu. Kalau puasa Ramadan, Nabi enggak harus naik ke atas. Puasa Ramadan itu datang ketika Nabi di bawah. Haji ketika Nabi di bawah. Zakat ketika Nabi di bawah. Tapi salat Nabi harus naik ke atas. Nabi harus naik ke langit yang ketujuh untuk jemput fardu salat. Maka kita sebagai orang muslim Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan salat fardu 5 waktu. Apalagi pada bulan Rajab yang mulia ini. Bagaimana kita bisa menjaga salat, Syekh? Apa yang kita harus lakukan agar benar-benar kita menjaga salat fardu 5 waktu? Coba Bapak Ibu, kalau kita sebagai karyawan, kita bekerja di salah satu kantor, kita dipanggil oleh bos kita jam 12 kita harus datang, ada rapat. Lalu kita terlambat 20 menit. Marah atau tidak bos kita? Marah pasti. Besok lagi terlambat lagi 30 menit. Marah atau tidak bos kita? Marah. Apakah kita bisa terlambat setiap hari? Bos kita nggak tahan. Pasti kita akan dikeluarkan dari tempat kerja ini. Tapi pertanyaan, betapa banyak kita terlambatkan salat selama kita masih hidup Bapak Ibu? Banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki. Betul atau tidak? Betul? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Betul? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita anak saleh salihah. Betul? Maka kita sebagai manusia harus benar-benar malu dari Allah. Ketika kita mendengar suara azan, azan itu adalah panggilan. Dalam bahasa Arab, azan artinya panggilan. Kalau panggilan berarti ada dua orang, orang yang memanggil dan yang dipanggil. Tapi di sini orang yang memanggil bukan manusia, adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha memberi rezeki, memanggil hamba-Nya yang lemah, malah hamba-Nya itu terlambat. Orang yang dipanggil datang ke masjid terlambat, lalu dia minta untuk, ya Allah lancarkan rezeki saya, ya Allah berikan rezeki tambahan, tapi gak jadi-jadi. Kenapa? Karena panggilan Allah itu tidak dilaksanakan tepat waktu. Maka apa yang kita harus lakukan kira-kira? Usahakan Bapak Ibu, sebelum adzan kita sudah siap sholat. Sebelum kita dengar suara adzan sudah wudhu, agar ketika adzan itu terdengar sudah siap saya. Tapi masalahnya, kalau kita tunggu adzan sudah selesai, iqamah sudah selesai, baru kita bergerak datang, sudah habis sholat. Lalu kita bertanya, kenapa saya tidak khusyuk? Kenapa? Iya, karena itu. Kalau kita mau khusyuk di dalam sholat benar-benar, maka harus siap sholat itu sebelum waktu adzan. Kira-kira Bapak Ibu, boleh atau tidak kalau sholat maghrib dilaksanakan bersama sholat isya di waktu isya? Boleh? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena sholat maghrib itu punya waktu khusus dan sholat isya itu punya waktu khusus. Kalau ibu, contoh ya Bu ya, kalau ibu lagi masak di rumah jam 12 siang, sebentar lagi ibu-ibu akan selesai masakan.
5 atau 10 menit lagi selesai masak, ya. Tapi ternyata sudah masuk azan zuhur. 5 menit lagi atau 10 menit lagi kita selesai masak. Pertanyaan, biasanya ibu-ibu lanjut masak atau sholat dulu? Jujur lagi. Biasanya gimana? Lanjut masak, tapi sudah azan. 5 menit lagi selesai. Tangguh, betul? Sebentar lagi kita selesai masak. 5 atau 10 menit lagi selesai kita masak. Apalagi Ustaz, waktu zuhur itu masih panjang, masih 3 jam lagi sholat asar. Masih ada waktu. Betul sekali, waktunya itu masih panjang. 5 menit lagi kita selesai masak. Tapi pertanyaan, apakah umur kita masih panjang atau tidak? Gak tahu. Allahu a'lam. Sebentar lagi 10 menit aja. Betul sekali. Tapi apakah kita jamin masih hidup 10 menit lagi? Jamin? Enggak. Maka lebih aman dengar azan sholat. Gimana masakannya? Diceritakan. Insya Allah masakannya enak. Karena sudah mendahului sholat. Bahkan beberapa ulama yang mengatakan, jika hamba Allah itu mengutamakan sholat, seluruh aktivitas sehari-hari dia itu lancar. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya terlambat, rezekinya terlambat, usahanya terlambat, aktivitasnya terlambat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pada bulan Rajab yang mulia ini kita memperbaiki salat fardu 5 waktu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Amal ibadah yang kedua Bapak Ibu, setelah salat yang kita insya Allah bisa laksanakan pada bulan Rajab yang mulia ini adalah amal ibadah yang sunnah, bukan wajib, bukan fardu. Tadi kalau sholat fardu, tapi yang kedua itu sunnah. Tapi amal ibadah yang kedua itu walaupun sunnah, kita diperintahkan untuk melaksanakannya banyak sekali. Kalau sholat yang wajib, yang fardu, tidak ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu satu ayat pun yang wahai orang-orang beriman, sholatlah yang banyak. Boleh gak saya sholat zuhur 3 kali? Gak boleh. Kan lebih banyak lebih baik. Gak boleh begitu. Yang penting jaga sholat fardu 5 waktu. Tapi yang kedua, laksanakannya banyak lebih baik. Apa amal ibadah itu? Berzikir kepada Allah, berbanyak zikir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berbanyak zikir kepada Allah dan berbanyak tasbih, subhanallah, subhanallah, pagi dan sore hari. Zikir itu seperti apa Ustaz yang kita harus membaca banyak? Macam zikir apa aja, yang penting banyak. La ilaha illallah yang banyak, subhanallah yang banyak, alhamdulillah yang banyak, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, yang banyak. Tapi hari ini Al-Faqir akan memberikan jamaah 2 zikir. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan, 2 kata,
khafifatani 'alal lisan. Dua kata itu ringan di lidah kita, mudah diucapkan. Thaqilatani fil mizan. Dua kata itu pahalanya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ila Rahman. Dua kata itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kata itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Susah? Sangat mudah. Satu, ringan di lidah kita. Dua, pahalanya berat. Tiga, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, butuh sekitar 5 menit kurang. Zikir yang kedua, Bapak Ibu, dengan zikir ini, kalau kita berbanyak mengucapkannya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, rezeki akan diberikan, harta akan diberikan. Seandainya ada antara kita, saudara kita yang belum dikaruniai anak, diberikan keturunan. Apa sih ini? Al-istighfar. Apa? Mengucapkan astaghfirullah. Kalau astaghfirullahalazim boleh. Kalau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih boleh. Kalau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sangat boleh. Tapi minimal 2. Astaghfirullah. Mau tambah lagi, luar biasa. Jaminannya di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata kepada mereka, berbanyaklah kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kalian berbanyak istighfar di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hujan yang deras, lebat, bermanfaat. Wa yumdidukum, dan akan diberikan bi amwalin wa banin. Ini yang dunia sekarang mencarikan. Amwal artinya harta. Kalau kita berbanyak istighfar, ada jaminan dari Allah akan diberikan harta yang banyak. Wa banin, keturunan. Jadi kalau orang yang belum dapat jodoh, berarti supaya dia dapat keturunan harus nikah dulu. Berarti akan diberikan jodoh. Ini jaminan Allah di dunia. Di akhirat, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di akhirat akan diberikan surga-surga, sungai-sungai kepada orang yang berbanyak istighfar di dunia. Caranya gimana agar kita dapat pahala itu di dunia akhirat? Berbanyak istighfar, banyak sekali, sebanyak-banyaknya. Coba misalkan dalam satu hari ada 5 kali salat. Setelah setiap kali salat, Bapak Ibu, kita mengucapkan istighfar sebanyak 20. Berarti total berapa? 100. Betul? Besok nambah lagi 25 setiap waktu salat. Besok nambah lagi. Besok nambah lagi. Sampai berapa kali, Ustaz? Semampu kita. Yang penting 2 tugas. 1, berbanyak istighfar. 2, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan istighfar ini, senantiasa istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan jalan keluar untuk setiap masalah kesempitan hati, kesempitan rezeki. Tambah lagi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu bukan hanya harta uang, rezeki itu adalah istri salihah, suami saleh. Rezeki itu adalah rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Rezeki itu adalah anak soleh salihah. Rezeki itu macam-macam. Tapi yang penting kita laksanakan tugas kita, yaitu berbanyak istighfar. Maka pada bulan Rajab yang mulia ini, amal ibadah yang pertama memperhatikan salat fardu 5 waktu. Yang kedua berbanyak zikir. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa Al-Quran. Jangan lupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di dunia, apakah ada yang menjamin kita selamat nanti di akhirat? Ada yang menjamin? Enggak. Tapi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita jaminan. Kalau mau selamat di akhirat, sering membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah kalian Al-Quran. Kenapa wahai Rasulullah? Karena Al-Quran ini Bapak Ibu, nanti pada hari kiamat orang-orang keluar dari kuburan mereka ketakutan, kaget melihat orang-orang lari-lari takut neraka jahanam. Orang yang sering membaca Al-Quran di dunia ditunggu oleh Al-Quran. Keluar dari kuburan, Al-Quran menunggu dia. Al-Quran akan mengatakan kepadanya, jangan khawatir, saya temanmu hari ini. Lalu dibawa oleh Al-Quran, tersimpan di tempat yang tenang, yang aman. Ini namanya apa? Namanya syafa'atul Quran. Maka gimana cara kita mendapatkan syafa'atul Quran? Satu, menghafal. Waduh Ustaz, menghafal mana? Saya lupa, sering lupa. Betul? Kalau kita menghafal surat-surat pendek, tidur pagi hari, alhamdulillah hilang hafalan kita. Jadi gimana ini? Seandainya Bapak Ibu kita udah berusaha untuk menghafal Al-Quran tapi gak berhasil, maka gak apa-apa. Menghafal Al-Quran itu gak wajib, gak fardu. Cara kedua, membaca. Sering membaca Al-Quran. Tapi Ustaz, sebenarnya saya mau membaca Al-Quran, tapi masalahnya banyak kesalahan. Ketika saya baca surat Al-Fatihah aja sama guru ngaji 2 jam gak habis-habis. Jadi gimana kalau bacaan kita Bapak Ibu banyak kesalahan? Boleh baca atau tidak? Boleh. Salahnya banyak? Boleh. Ketika saya mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu sulit sekali, boleh. Yang bilang boleh bukan saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, bacaannya lancar, nanti pada hari kiamat dia bersama malaikat yang mulia. Kasihan yang salahnya banyak. Nabi Muhammad melanjutkan, dan orang yang bacaannya terbata-bata, banyak kesalahan sekali. Bahkan ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sulit, susah banget. Dia akan mendapatkan 2 pahala, bukan 1, 2. Pahala pertama untuk membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Quran. Pahala yang kedua
berusaha untuk membaca Al-Quran itu pahala juga. Berarti kesimpulannya tidak ada kerugian bersama Al-Quran. Yang penting baca saja. Ustaz, kalau saya kadang-kadang waktu sempit, kadang-kadang lupa membaca Al-Quran, hafal, kadang-kadang hilang hafalan kita. Membaca Al-Quran gak ada waktu. Yang ketiga, mendengar. Sering